Perjalanan ke pemakaman terasa begitu berat. Tubuhku ikut turun ke liang lahat. Dalam hati, aku berbisik, Bismillah wa ala milati Rasulillah. Tanah menutupi tubuh mungil Reni. Doa terakhir dipanjatkan. Aku mengusap batu nisan putriku. Sesampainya di rumah, suasana semakin tegang. Kedua mertuaku telah tiba. Mobil bak terbuka berhenti di halaman. "Mari masuk, Pak, Bu," lirih Mas Rudi. Namun ibu mendekatiku lebih dulu. Tangisnya pecah. Bapak mertuaku berdiri di belakangnya. Plah, satu tamparan mendarat di pipiku. "Di mana Rina?" lirih ibu mertuaku. Kenapa menampar putraku? Anakmu yang gila itu kamu ikat di kandang kambing. Puas!" teriak ibu. Aku terkejut. Ibu mertuaku pingsan. Ayah mertuaku menghampiri Rina. Ia masih terikat. Air matanya jatuh. Ia menggendong putrinya. "Putriku tak gila. Dia dibuat gila oleh kalian." Suaranya menggelegar. Anakmu membunuh cucuku sendiri," balas ibu. Plah, ibu mertuaku menampar ibu. Ibu terhuyung ke belakang. "Jika suamiku tak bisa menghancurkan mulutmu, aku yang akan maju." Aku membelalak, terpaku. Umpatan yang tadinya tertuju pada Rina kini beralih padaku dan ibu. Rina merangkak, memeluk kakiku erat. "Mas, opor ayamnya mana? Rina belum makan." Seisi rumah tersentak. Aku berlari ke dapur, mengambil sepiring nasi dan opor, kembali ke hadapan Rina. Aku menyuapinya perlahan. Tangis menggema. Para ibu keluar ruangan, tak sanggup melihat. Bapak mertuaku terduduk, mengusap air mata. "Pulangkan Rina padaku, Firman. Biarkan dia menjadi putriku yang manja lagi." Aku menatapnya. Mungkin ini yang terbaik. Saat itu, sayup-sayup terdengar suara tangis bayi. Semua orang terdiam. Kenapa tak berbicara jujur deh? Jika ingin memberi saran, jangan berbicara ketika banyak orang. Carilah tempat yang tenang dan nyaman, agar nasihat yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Nasihat yang baik adalah yang diberikan empat mata, dari hati ke hati. Sebab terkadang nasihat bisa terdengar seperti hinaan jika didengar oleh banyak orang. Seperti malam ini, bapak mertuaku mengajak aku berbicara empat mata. Setelah Rina terlelap dalam tidurnya, rumah telah hening. Kami memang tidak mengadakan tahlilan. Dalam keheningan itu, bapak menatapku dengan mata yang terlihat lelah. Usianya tak lagi muda, dan aku bisa merasakan beratnya beban yang ia pikul. "Bagaimana keseharian kalian? Bagaimana perangai ibumu, Firman?" tanyanya dengan suara yang dalam dan berat. Aku menunduk, meremas jemariku sendiri. Seperti yang bapak tahu, saya selalu berangkat pagi dan pulang sore. Lirihku. Bapak mengangguk pelan, lalu mengusap wajahnya. "Saya tak bisa sepenuhnya menyalahkanmu, Firman. Tapi jujur, hati saya terlalu sakit melihat Rina seperti ini." Aku menahan nafas. Dada ini terasa sesak. Saat Rina masih menjadi anak saya, dia selalu saya utamakan. Makanya, pakaiannya, keinginannya. Rina anak yang baik dan penurut. Cinta saya padanya tak bisa diukur. Kamu tahu itu kan? Dan setelah kamu mintanya dari saya belajar ikhlas. Saya terima. Karena setidaknya putri yang saya amat sayangi telah jatuh ke pelukan lelaki baik. Ucapnya, matanya mulai berkaca-kaca. Aku diam, tak mampu menjawab. "Tapi Firman," lanjutnya, "kamu sudah berjanji kepada saya dan kepada Allah atas tanggung jawab yang kamu ambil
setelah ijab kabul. Jadi, bagaimana cara kamu meminta putri saya dulu? Harus kamu kembalikan dengan baik. Rina tak pernah kekurangan apapun, meski saya orang susah. Asal Rina makan, saya rela berpuasa. Jika saya tak mengingat adanya karma, mungkin saya telah membunuhmu. Suaranya bergetar menahan emosi. Aku terpejam. Hati ini tersentil begitu dalam. Ya Allah, jadi selama ini aku selalai itu. Saya tahu seorang lelaki tetap bertanggung jawab atas ibunya meski telah menikah. Tapi pastikan tanggung jawab yang wajib bagimu terlebih dahulu. Rina memang orang lain bagimu, bahkan tak sedarah denganmu. Tapi Rina kau pinta di depan saya dan Allah. Kau meminta putriku sebagai istrimu, bukan babu. Aku menunduk lebih dalam. Maaf, Pak. Suaraku hampir tak terdengar. Bapak menarik napas dalam. Saya tidak akan memaksa apapun. Bahkan saya tak meminta putri saya kembali. Tapi Firman, daripada putriku kau ikat di kandang kambing lagi, tolong pulangkan saja putriku. Bapak segera bangkit setelah mengusap air mata yang jatuh. Aku menggigit bibirku. Dadaku terasa sesak. Aku menutup mataku rapat-rapat. Maaf, Dek. Maaf. Mas lalai. Batinku tergugu. Aku perlahan bangkit, mengusap air mataku. Tidak, aku tidak akan memulangkan Rina. Aku harus menebus kesalahanku. Biarkan aku egois kali ini, ya Rob. Aku ingin menebus dosa yang telah begitu fatal ini. Aku berjalan menuju pintu belakang, melirik Tungku yang pagi tadi menjadi saksi bisu bagaimana Rina berjuang demi kehadiran Reni. Ingatan itu datang begitu saja, membawa serpihan memori yang tajam. Aku teringat bagaimana sebulan yang lalu Rina harus dilarikan ke rumah sakit akibat pendarahan dan air ketubannya yang hampir habis. Nanti ibu bawakan dukun beranak. Enggak usah ke puskesmas, ngabisin duit. Nining, ibuku, berkata ketus. Rina terkejut, menatap ibu mertuanya dengan hati yang begitu ngilu. Tapi Rina pakai BPJS, Mak. Lirinya ragu. Nining langsung menendang pintu hingga Rina terlonjak kaget. Rasa kram di perutnya semakin menjadi. Sedangkan aku masih bekerja, berkutat dengan semen dan pasir. Aku memilih berangkat lebih pagi hari itu, agar gaji yang kudapat bisa membeli sedikit daging untuk menyambut tamu spesial bulan Ramadan. BPJS, wong nunggak sebulan kok gaya. Lah, terus siapa yang bayar? Anak saya toh? Keenakan hidupmu, bentak Nining. Rina mengusap bedanya, menahan sesak. 35.000 rupiah bukanlah jumlah yang besar jika dibandingkan dengan nyawanya, nyawa bayi yang dikandungnya. Tapi tetap saja, bagaimanapun juga dirinya adalah tanggung jawab sang suami. Tapi di puskesmas lebih lengkap, Mak. Ada dokter juga. Nining menatap kesal. Brah. Ia menendang pintu sekali lagi sebelum berjalan mendekat, mencubit pinggul Rina dengan keras. Piye? Enak? Sakit, Mak. Rina meringis. Nining melepaskan cubitan, lalu membalikan keranjang perlengkapan bayi yang telah Rina siapkan. Plastik merah besar yang berisi pakaian bayi juga dirampas, lalu dilempar ke lantai. Pakai dukun, bentaknya. Setelah itu, semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Saat aku pulang tengah hari, aku menemukan ibuku tersenyum puas. Setelah menerima sekantung daging yang kubeli, aku tak tahu di saat yang sama Rina tengah berjuang sendirian di belakang rumah. Aku baru tahu setelah mendengar ceritanya
Setelah tubuhnya hampir tak berdaya, setelah dukun beranak itu mencoba memaksanya melahirkan secara paksa, aku baru sadar setelah semua sudah terlambat. Rina harus dirujuk ke rumah sakit besar. Nyawanya terancam. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Dan kini doa itu terus menerus ia ucapkan di hadapanku. Aku menatapnya, mata sembab, bibir luka dan membiru. Di pelukannya sebuah bantal kecil, bantal milik Reni. Ia menyusui bantal itu. Cup, saya bunda ya. Cantik siapa ini? Cup, jangan nangis nak, ini bunda. Aku menahan nafas, bauku bergetar hebat. Aku menarik bantal itu dari pelukannya, membuangnya jauh-jauh, lalu merengkuhnya erat. Dek, maafin mas ya. Mulai hari ini, mas janji akan memperlakukanmu seperti ratu, bukan babu. Rina terdiam. Ia menatapku lekat-lekat. Bicaralah sayang. Rina ingin apa? Bicaralah. Lirikku penuh harap. Namun yang aku dengar hanyalah suara lirihnya yang berulang-ulang. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Rina, seruku panik. Ibu mertuaku masuk. Kenapa berteriak Firman? Aku menoleh. Ibu menatap Rina, lalu menutup dada Rina yang terbuka dengan lembut. Istriku tersenyum tipis. Yuk, lebaran mas, ucapnya pelan. Rina. Aku mengusap pelan perutku yang kini telah berusia 7 bulan. Penantian yang begitu panjang, 5 tahun menunggu dengan sabar. Berusaha kuat menerima kenyataan bahwa aku belum juga ditakdirkan melahirkan. Namun dalam doaku, di setiap sujudku, di dalam relung hati yang terdalam, aku selalu berdoa agar suatu hari nanti ada janin yang tumbuh di rahim ini. Amin. 7 bulanannya diundur ya dek. Suara suamiku memecah kesunyian malam itu. Lampu-lampu telah dipadamkan, dan kami berbaring di atas tikar lusuh, tempat kami melepas lelah setiap malam. Dahiku berkerut, menatapnya yang juga tengah menatapku. Loh, kenapa mas? Bukannya uang sudah terkumpul? Tanyaku, berusaha tetap tenang. Mas Firman membalikkan badan, menatap langit-langit. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang sulit aku pahami. Ibu bilang gak perlu 7 bulanan dek, mending uangnya ditabung aja buat lahiran, ujarnya pelan. Aku membulatkan mata, lalu perlahan duduk bersila, meminta suamiku untuk ikut duduk bersamaku. Kok gitu? Bukannya 7 bulanan itu bentuk rasa syukur atas kebaikan kita mas? Bahkan Rina nabung sebelum menyatakan hamil loh. Mas Firman menatapku, lalu meraih jemariku. Gak terlalu penting sayang, gak apa-apa ya. Lagian sayang kambingnya, mending ditabung buat keperluan lain. Aku terenyak. Tidak penting. Gak penting gimana mas? Jadi menurutmu bayi kita gak penting? Jadi menurutmu? Sudahlah, jangan berdebat. Ibu lebih tahu dari kamu dek, lirihnya. Tapi cukup untuk membuat hatiku tersayat. Aku menarik napas panjang, menahan sesak yang kini menggelayut di dada. Aku juga calon ibu mas. Meski aku belum melahirkan bayi ini, tolong tanyakan pendapatku sebelum mengambil keputusan. Jangan selalu bertanya kepada ibumu terlebih dahulu. Intinya, gak ada 7 bulanan deh. Daripada dipakai untuk hal yang tidak berguna, lebih baik tabungan itu ibu yang simpan. Sentaknya, darahku berdesir. Aku menutup mulut dengan kedua tanganku, menahan gemuruh dada. Napasku terasa berat. Kalau begitu, menikahlah saja dengan ibu mas. Aku terhuyung ke samping. Tamparan keras mendarat di pipiku. Air mata mengalir tanpa bisa kuntikan. Hati ini terasa ngilu. Ya Allah,
Jangan keras kepala. Jaga mulutmu, Rina. Tak mungkin aku menikah dengan ibuku. Apa kau gila? Aku mengusap air mata yang hampir mengering. Perlahan, aku bangkit dan menatap lelaki yang selalu bilang mencintaiku. Tapi kenyataannya, semua sikapnya berkata sebaliknya. Mungkin saja aku gila, Mas. Mungkin nanti aku benar-benar akan gila jika kamu terus memperlakukanku seperti ini. Lirihku menahan sesak yang begitu menyakitkan. Mas Firman menatapku tajam, seolah tak terima dengan perkataanku. Apa kamu mencintaiku, Mas? Tanyaku pelan. Jika iya, beri aku satu alasan kenapa kamu tak mau menerima pendapatku. Aku dan ibumu berbeda, Mas. Aku istrimu dan ibu. Dan ibu adalah ibuku, wanita yang melahirkanku. Surga aku ada di telapak kakinya, Dek. Jadi, Mas mohon, jangan membuat Mas jadi anak durhaka. Semua ini demi kebaikanmu juga. Aku tersenyum. Senyumnya entah mengapa terasa begitu menyakitkan. Apa yang terbaik untukku, Mas? Apa ibumu mau menerima kenyataan bahwa putranya kini punya tanggung jawab besar? Apa ibumu mau mengakui aku sebagai istrimu? Bertahun-tahun menikah, aku selalu dianggap babu di rumah ini, Mas. Pelah. Tamparan kedua mendarat di pipiku, lebih keras dari sebelumnya. Lebih baik tutup mulutmu sebelum aku menamparmu untuk yang ketiga kalinya. Suaranya bergetar penuh amarah. Pintu dibanting keras saat Mas Firman melangkah keluar. Aku masih berdiri di tempatku, merasakan panas yang menjalar di pipiku. Hatiku semakin perih. Sekian lama menikah, baru kali ini Mas Firman menamparku. Dan alasannya karena aku menyudutkan ibunya. Aku menarik napas dalam. Aku selalu salah di mata mereka. Selalu. Mengusap perut yang kian hari semakin sering menendang. Aku merengkuh kain penutup untuk menghangatkan bayi dalam kandunganku. Meski 7 bulan telah kulewati, aku bahkan tak tahu bagaimana bentuk bayiku. USG, jangan harap. Suntik tete, aku bahkan tak mengerti. Ya Allah, apakah ini ujian sebelum kebahagiaan datang? Jika iya, aku hanya ingin memohon satu hal. Ketika anakku lahir nanti, jangan biarkan dia melihat air mata ini selalu mengalir.